Assalamualaikum adik-adik mahasiswa jurusan Teknik Informatika Universitas Negeri Gorontalo. Apa kabar kalian semua? Semoga tetap sehat, semangat, dan antusias mengikuti perkuliahan hari ini. Hari ini, kita akan bahas topik yang sangat penting dalam proyek sistem informasi, yaitu Network Diagram, atau dalam bahasa Indonesia, dikenal sebagai diagram jaringan kerja. Pertemuan ini bertujuan untuk memperkenalkan kalian pada cara menyusun dan menggambarkan aktivitas proyek secara visual dan terstruktur. Topik ini sangat erat kaitannya dengan dunia nyata, apalagi bagi kalian yang sedang atau akan mengerjakan proyek perangkat lunak, jaringan komputer, atau sistem informasi kampus. Tujuan utama dari materi ini ada dua. Satu, agar kalian memahami pentingnya manajemen waktu dalam proyek. Dua, supaya kalian mampu menggambarkan dan menghitung network diagram secara mandiri. Bayangkan kalian sedang mengembangkan aplikasi untuk kebutuhan kampus, misalnya sistem informasi peminjaman ruangan. Di dalamnya ada banyak aktivitas yang saling berkaitan, mulai dari analisis kebutuhan, desain antarmuka, pengembangan backend, pengujian, sampai implementasi. Nah, bagaimana cara mengatur urutan dan waktu dari semua aktivitas itu? Disinilah jaringan kerja berperan. Jaringan kerja adalah alat bantu visual yang digunakan untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengendalikan kemajuan proyek. Informasinya diperoleh dari Work Breakdown Structure atau WBS dan diagram alir rencana proyek. Fungsi dari jaringan kerja ada tiga. 1. Menyusun urutan kegiatan proyek yang kompleks. 2. Membuat perkiraan jadwal proyek yang paling ekonomis. 3. Meminimalkan fluktuasi penggunaan sumber daya seperti tenaga kerja dan peralatan. Saat kalian melakukan analisa terhadap jaringan kerja proyek, kalian akan menemukan berbagai jenis kegiatan. Ada yang berdiri sendiri, ada yang bergabung, ada yang berjalan paralel, hingga ada yang menjadi lintasan paling penting atau disebut critical path. Dalam praktiknya, ada dua teknik utama yang digunakan. 1. Critical Path Method atau metode jalur kritis. Teknik ini mencari jalur terpanjang dalam jaringan proyek, yang jika salah satu aktivitasnya tertunda, maka seluruh proyek akan ikut tertunda. Ini penting banget. 2. PERT atau Project Evaluation and Review Technique. Ini digunakan saat aktivitas proyek sulit dipastikan waktunya. PERT menggunakan 3 estimasi, waktu optimis, waktu realistis, dan waktu pesimis. Cocok banget buat proyek riset atau startup berbasis teknologi yang kalian kembangkan dari nol. Supaya kalian lebih mudah memahami diagram jaringan kerja, berikut beberapa istilah penting yang perlu kalian kuasai. 1. Kegiatan atau activity. Ini adalah elemen proyek yang membutuhkan waktu dan sumber daya. Contohnya seperti rancang database, implementasi API, atau uji fungsionalitas. Aktivitas dapat digambarkan sebagai garis seperti pada gambar atas atau digambarkan sebagai node seperti pada gambar di bawah. 2. Kegiatan memusat atau merge activity. Ini terjadi saat beberapa kegiatan berbeda bertemu di satu titik. Misalnya setelah pengkodean modul A dan pengkodean modul B selesai, baru bisa lanjut ke pengujian terpadu. 3. Kegiatan paralel atau parallel activity. Ini adalah kegiatan yang bisa berjalan bersamaan. Contohnya, sambil tim A merancang backend, tim B bisa mulai desain antarmuka pengguna. Misalnya pada gambar ini, aktivitas D dan C berjalan secara bersamaan. 4. Alur atau path. Alur adalah urutan koneksi antar kegiatan dalam proyek. Dalam diagram, ini terlihat sebagai rangkaian panah dari awal ke akhir. 5. Alur kritis atau critical path. Ini adalah alur terpanjang dalam diagram. Contohnya pada gambar ini adalah alur dengan garis yang berwarna merah. Kalau salah satu kegiatan di jalur ini terlambat, maka seluruh proyek ikut tertunda. Jadi jalur ini harus diawasi ketat. 6. Kejadian atau event. Ini adalah titik yang menandai dimulainya atau berakhirnya suatu kegiatan. Kejadian ini tidak memerlukan waktu, tapi sangat penting untuk penandaan dalam diagram. 7. Kegiatan memencar atau burst activity. Ini adalah kegiatan yang setelah selesai, langsung diikuti oleh beberapa kegiatan lain secara bersamaan. Misalnya, setelah analisis kebutuhan selesai, bisa langsung dilanjutkan ke desain database, desain antarmuka, dan perencanaan infrastruktur. Sekarang kita bahas lebih dalam dua teknik utama yang sering digunakan dalam analisis jaringan kerja proyek, yaitu PERT dan CPM. Kita mulai dengan PERT.
PERT adalah singkatan dari Program Evaluation and Review Technique, atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai teknik menilai dan meninjau kembali program. Teknik ini dikembangkan untuk satu tujuan penting, meminimalkan penundaan dan gangguan dalam proyek. Jadi, kalau kalian sedang kerja tim buat mengembangkan sistem besar, seperti sistem akademik atau portal KKN online, PERT membantu banget dalam menyusun waktu agar semua bagian proyek bisa saling terkoneksi dan bergerak bersama tanpa hambatan. PERT dirancang untuk membantu kalian mengoordinasikan bagian-bagian pekerjaan proyek secara menyeluruh supaya penyelesaian proyek bisa lebih cepat dan lebih efisien. Tujuan utama dari PERT adalah menjadikan waktu sebagai dasar penting dalam penyelesaian kegiatan proyek. Jadi, semua aktivitas harus dipantau dan dikelola berdasarkan durasi. Seberapa cepat atau lambat aktivitas itu bisa diselesaikan. Dalam metode PERT maupun CPM, inti masalahnya sama. Bagaimana menyusun jadwal kegiatan dan perhitungan anggaran supaya proyek bisa selesai tepat waktu dan tepat biaya. Nah, itu tadi PERT. Sekarang kita bahas CPM. CPM adalah singkatan dari Critical Path Method, atau metode jalur kritis. Berbeda dengan PERT yang cocok untuk proyek dengan tingkat ketidakpastian tinggi, CPM lebih pas digunakan saat durasi tiap aktivitas sudah jelas. Misalnya, kalian tahu pasti bahwa membuat desain antarmuka butuh 2 hari, membuat database butuh 3 hari, dan seterusnya. Maka, CPM bisa langsung dipakai. CPM merupakan metode perencanaan dan pengendalian proyek yang paling umum digunakan karena sifatnya yang sistematis dan dapat diprediksi. Dengan CPM, kita menganggap bahwa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap tahap proyek sudah diketahui secara pasti. Begitu juga dengan hubungan antara sumber daya yang digunakan dan waktu yang dibutuhkan. Jadi, misalnya kalian punya tim dengan kapasitas tertentu, CPM bisa bantu menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan jika jumlah orang atau alat ditambah atau dikurangi. Yang paling menarik dari CPM adalah kemampuannya dalam menganalisis biaya. CPM bisa digunakan untuk mencari cara paling hemat dalam menyelesaikan proyek, dengan mengurangi total waktu pelaksanaan proyek. Misalnya dengan menambahkan tenaga kerja di bagian tertentu supaya bisa selesai lebih cepat, tapi tetap memperhatikan anggaran. Jadi, kalau kalian sedang mengatur proyek besar, baik itu pengembangan aplikasi, instalasi jaringan kampus, atau bahkan persiapan sistem SNPMB di UNJ, PERT dan CPM adalah dua alat penting yang bisa membantu kalian merencanakan dengan cermat dan menghindari risiko keterlambatan atau pemborosan biaya. Critical Path. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang paling teknis, tapi juga paling penting. Bagaimana menghitung critical path atau jalur kritis dalam proyek kalian? Bayangkan kalian sedang merancang proyek sistem informasi akademik di kampus. Kalian ingin tahu aktivitas mana saja yang kalau tertunda sedikit saja bisa menyebabkan seluruh proyek ikut molor. Nah, itulah fungsi dari menghitung jalur kritis. Ada dua langkah utama dalam menghitung critical path. 1. Hitungan maju atau forward pass. Langkah ini dimulai dari start, yaitu titik awal proyek, menuju finish, titik akhir proyek. Tujuannya adalah menghitung ES atau earliest start, waktu paling awal suatu kegiatan bisa dimulai. EF atau earliest finish, waktu paling awal suatu kegiatan bisa selesai. E atau earliest event time, waktu paling awal suatu peristiwa bisa terjadi. 2. Hitungan mundur atau backward pass. Langkah ini kebalikannya, dimulai dari finish kembali ke start. Di sini kita mencari LS atau latest start, waktu paling lambat kegiatan boleh dimulai tanpa menyebabkan keterlambatan proyek. LF atau latest finish, waktu paling lambat kegiatan boleh selesai. L atau latest event time, waktu paling lambat suatu peristiwa boleh terjadi. Setelah dua perhitungan ini dilakukan, kita bisa tahu slack atau float. Ini adalah kelonggaran waktu. Seberapa lama suatu kegiatan bisa ditunda tanpa mempengaruhi jalannya proyek secara keseluruhan. Kalau slack-nya 0, artinya itu bagian dari jalur kritis dan harus diawasi ketat. Sekarang mari kita bandingkan PERT dan CPM secara langsung, supaya kalian bisa lebih mudah menentukan kapan sebaiknya menggunakan yang mana. 1. Pendekatannya berbeda. PERT berbasis aktivitas atau activity oriented, sedangkan CPM berbasis kejadian atau event oriented. 2. Jenis proyek yang ditangani. PERT cocok digunakan untuk proyek baru, seperti riset atau inovasi yang belum ada data sebelumnya. CPM cocok untuk aktivitas yang sudah familiar, yang sudah punya data historis dan pernah dikerjakan sebelumnya. 3. Estimasi waktu. PERT menggunakan 3 estimasi waktu: tercepat, paling layak, dan paling lambat.
Sedangkan CPM hanya menggunakan satu estimasi waktu saja. 4. Fokus utama. PRT fokus pada ketepatan waktu, sementara CPM lebih menekankan efisiensi biaya. 5. Simbol panah. Di PET, panah menunjukkan urutan atau hubungan kegiatan. Di CPM, panah justru menunjukkan kegiatan itu sendiri. 6. Pendekatan penghitungan. PRT menggunakan rumus probabilistik karena waktu pelaksanaannya tidak pasti, sedangkan CPM bersifat deterministik karena waktunya sudah bisa ditentukan secara pasti. Tapi, meskipun berbeda, PERT dan CPM juga punya banyak persamaan. 1. Keduanya sama-sama membantu kalian mendefinisikan seluruh aktivitas penting dalam proyek. 2. Keduanya memetakan hubungan antar aktivitas, menentukan mana yang harus dilakukan dulu dan mana yang bisa menyusul. 3. Keduanya menggunakan jaringan diagram untuk menggambarkan seluruh aktivitas secara visual. 4. Keduanya menghitung jalur kritis, yaitu lintasan paling penting dalam proyek yang menentukan waktu penyelesaian. 5. Baik PRT maupun CPM bisa digunakan untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengendalikan proyek agar berjalan tepat waktu dan efisien. Baik, adik-adik mahasiswa, itu tadi pembahasan lengkap kita tentang network diagram. Mulai dari pengertian, fungsi, teknik analisis, hingga perbandingan antara PERT dan CPM. Semoga materi ini bisa membantu kalian lebih siap dalam merencanakan dan mengelola proyek-proyek ke depan, baik di dunia kampus maupun dunia kerja. Tetap semangat belajar, terus eksplorasi, dan jangan ragu untuk bertanya jika ada hal yang belum jelas. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.